Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat dimanapun berada, syukurlah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis kita. Namun sebelumnya seperti biasa kita tawasulan dulu dengan membaca Fatihah kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa suwajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sadiqin summa ila syafadil qadir jalali sallahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumana husula sahibul hadal kitab Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, summa ila Hajrubaya, summa ila Jadalami Kedamiyati Kama Sumunasam Kama Futrama Sisama Suri Ibn Ta'ilah Musyadili wa Jami'ala Tarikh Qadariyah Naksabandiyah wa Jami'ala Tarikh Mutabarah Muridan Murasidan wa Nusula Ruhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa nahusu ila ruhi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa ajdadina wa masyaykhina wa masyaykhina summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sa'ullahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab kelima dari kitab Lubabul Hadis, yakni bab tentang fadilah iman. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, fi fadilatil imani, ialah di dalam menjelaskan tentang fadilah iman. Kemarin kita mempelajari tentang fadilatul ilmi wal ulama, fadilah tentang ilmu dan ulama. Kemudian fadilah kalimat la ilaha illallah. Kemudian fadilah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fadilah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini Imam Jalaluddin As-Suyuti itu membahas, ya, pada bab yang kelima Imam Jalaluddin As-Suyuti membahas tentang fadilatul iman. Qala Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, al-imanu, adapun iman, ma'rifatun, ialah ma'rifat. Ma'rifat itu mengetahui, atau bahasa kita ya yakin, ya. Arafa ya'rifu itu mengetahui yang mengetahui yang di situ ada unsur keyakinan di dalamnya. Ma'rifatun, mengetahui bil qalbi, di hati. Jadi hati itu betul-betul tahu bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha esa, zat yang maha hayyun la yamut, zat yang maha hidup, tidak pernah mati, zat yang disembah al-ma'bud. Wa qaulun bil lisan, wa qaulun, dan ucapan bil lisani, di lisan. Jadi iman itu selain diyakini, diketahui di hati, dia juga harus dimanifestasikan dalam bentuk ucapan, qaulun bil lisan. Jadi mengaku mukmin ya harus diucapkan, gitu. Dan yang terakhir wa amalun bil arkani, dan diamalkan bil arkani, dengan anggota tubuh. Ini iman yang kamilun, iman yang sempurna itu. Jadi iman kalau ingin sempurna itu harus memenuhi 3 unsur. Unsur di hati,
di ucapan dan di perbuatan gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada orang yang dipaksa untuk kufur, keluar dari Islam itu? Apabila terpaksa ya, orang hanya diperbolehkan untuk berpura-pura keluar dari agama Islam. Misalkan ketika diancam untuk dibunuh, itu tidak diperkenankan untuk ingkar atau keluar dari agama Islam. Hanya diperkenankan pura-pura saja keluar itu. Artinya di hatinya ia tetap beriman. Cuman karena kondisi terdesak, dipaksa, ucapannya saja yang kufur itu, yang mengingkari atau yang keluar dari Islam, tapi di hati harus tetap iman itu. Namun apabila orang tersebut ingin mempertahankan keimanannya baik di hati maupun di lisan dan di jamiul arkan, di seluruh anggota tubuh, itu jauh lebih baik lagi. Ya kalau dia mati, itu mati dalam mati syahid, mati membela imannya itu. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Al-imanu adapun iman, uryanun ialah telanjang. Artinya iman itu modal awal. Makna telanjang di sini itu modal awal ya. Modal awal seseorang untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah adalah keimanan. Itu modal yang paling pertama itu. Makanya iman ini harus benar, jangan sampai salah iman kita. Yang pertama kali ditanamkan atau yang pertama kali harus kita pelajari adalah masalah keimanan. Harga mati iman itu, tidak boleh ditawar-tawar itu. Iman itu uryanun, masih telanjang, masih modal awal ya. Walibasuhu taqwa, adapun pakaiannya iman, at-taqwa adalah ketakwaan. Takwa itu artinya imtisalu awamiri, mematuhi segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi kalau kita sudah mengaku muslim, sudah mukmin kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, tetapi amal kita sehari-hari itu masih sering bermaksiat kepada Allah, berarti libasul iman, bajunya iman kita itu masih belum sempurna itu. Masih compang-camping berarti pakaian iman kita itu. Semakin sering bermaksiat maka akan semakin rusak atau compang-camping bajunya itu, baju keimanan ya. Karena memang libasu iman itu adalah takwa, menjauhi segala larangannya dan mematuhi semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wazinatuhu, adapun perhiasannya, al-haya'u, ialah rasa malu. Malu di sini bukan diartikan yang negatif ya. Malu di sini itu diartikan sungkan kalau mau melakukan kemaksiatan, malu. Jadi bukan orang yang ingin bermaksiat namun tidak memiliki kesempatan gitu. Mau niat untuk melakukan maksiat saja sudah malu itu. Beda halnya ada orang yang tidak melakukan maksiat karena tidak memiliki kesempatan ya. Tapi kalau yang orang yang sudah terbentuk perhiasan dari imannya, jangankan dikasih kesempatan ya, jangankan itu, ya ada keinginan pun sudah malu ya, sungkan sama Allah itu. Makanya dalam satu riwayat yang lain ada mengatakan, idalam yastahi fasna masyita, kalau engkau enggak malu silahkan melakukan apa saja itu. Dalil ini hanya dipergunakan untuk orang-orang yang sudah sempurna keimanannya, sudah ada mahkota imannya, ada perhiasan imannya. Kalau dipakai oleh orang yang masih urusan baju iman aja belum selesai, wah jadi salah kaprah menggunakan dalilnya. Wah kalau gitu saya nggak malu ya, saya maling saja, saya mencuri aja. Ini salah mempergunakan dalilnya. Dalilnya betul tapi penggunaannya yang salah. Jadi dalil yang di dalam yastahi fasna masyita, di dalam tastahi fasna masyita, itu diperuntukkan untuk orang yang sudah wazinatuhu al-haya, orang yang sudah terbentuk perhiasan imannya, yaitu sudah muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu kepada makhluk ya, misalkan kalau pergi keluar atau lagi acara kondangan, hajatan, kita tidak memakai baju yang bagus, malu. Bukan malu yang seperti ini gitu ya. Jadi malunya itu malu yang bersifat positif,
yang sifatnya malu kalau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasamrotuhu al-ilmu. Wasamrotuhu adapun buah dari iman, al-ilmu adalah ilmu. Kenapa kok buah iman adalah ilmu? Karena Nabi sendiri bilang, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Jadi kalau orang itu ngaku beriman, ngaku muslim, ya dia akan menuntut ilmu gitu. Dan logikanya atau hukum kausalitasnya, hukum sebab akibatnya, orang kalau sudah belajar bersungguh-sungguh, ya hukum alamnya atau hukum kausalitasnya, hukum sebab akibatnya, orang tersebut akan pandai gitu. Maka buah dari keimanan adalah ilmu. Dalam kitab syarahnya Tangkil Qaul disebutkan al-ilmu wa amaluhu, ilmu dan praktek atau pengamalan dari ilmu tersebut itu. Karena orang alim itu laisal alim, orang yang tahu mengetahui ilmu-ilmu agama, tapi yang disebut orang alim itu al-amilu bi, orang yang mengamalkan apa yang ia tahu itu orang alim itu. Jadi bukan orang yang mengetahui. Orang alim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui itu. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. La imana, tidak ada iman itu mewujud ya. Liman bagi orang, la amanata lahu, yang tidak amanah, yang tidak ada amanah lahu bagi orang tersebut. Iman itu sangat garis lurus lah, ada hubungan yang sangat kuat antara keimanan dan amanah itu. Allah memberikan iman di hati kita itu berbanding lurus dengan amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita puasa, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita akan menjaga tidak makan, tidak minum, walaupun ketika itu kita tidak dilihat oleh siapapun gitu. Jadi amanah kita, rasa amanah yang tertanam di hati kita itu mencegah kita untuk berbuat khianat, untuk makan dan minum itu. Jadi wajar apabila Rasul sampai bersabda tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah itu. Maka kita bisa mengukur seberapa kuat iman kita, itu bisa kita ukur dengan seberapa kuat kita menjaga amanah yang telah dititipkan Allah kepada kita itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu. Dalam syarahnya disebutkan bahwasanya la kamilun ya. Tidak ada kesempurnaan ya. La kamala itu bahasanya tidak sempurna. Jadi bukan tidak beriman diartikan kafir, tidak sempurna keimanan seseorang maksudnya. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba ya, hingga ia mencintai li akhihi bagi saudaranya, mencintai ma akan sesuatu, yuhibbu li nafsihi yang ia cintai li nafsi untuk dirinya. Maksudnya iman seseorang tidak akan sempurna kecuali ia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa yang ada pada dirinya. Kalau misalkan dia senang mendapatkan suatu kenikmatan atau kebahagiaan, misalkan mendapatkan bisa beli motor baru misalkan, maka ketika saudaranya atau orang lain, orang muslim itu bisa beli motor baru, dia juga harus merasa senang itu. Jadi senang melihat orang lain senang gitu. Susah melihat orang lain susah, jangan dibalik itu. Ini ada korelasi keimanan. Bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita belum bisa mencintai seluruh makhluknya itu. Jadi ketika orang di dalam hatinya ada kebencian kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hatinya pasti ada sesuatu yang trouble, ada masalah di situ. Karena kalau dia betul-betul mencintai Allah, maka apapun bentuknya dari makhluknya itu akan tetap ia cintai itu. Jadi dia akan senang kalau
orang lain mendapatkan kesenangan dan dia akan merasa susah ya kalau orang lain itu ditimpa kesusahan. Semakin kuat rasa ini, maka akan semakin sempurna keimanan pada orang tersebut itu. Ada korelasinya di situ memang. Makanya kalau kita masih tidak senang ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, maka di hati kita itu berarti ada penyakitnya. Ada entah itu hasud, entah itu dengki, entah itu iri gitu. Ini perlu diobati. Dan cara mengobatinya kata para ulama, doakan orang yang kita tidak suka tersebut mendapatkan kebaikan. Doakan terus, lama-lama hati kita akan sembuh gitu. Kita kalau misalkan orang tua kita tertimpa musibah, kan kita akan merasa susah. Atau anak kita misalkan tertimpa musibah, kita juga akan merasa susah. Nah sebenarnya sama juga, rasa ini harus ada di setiap diri muslim ya. Jadi siapapun orang muslim, karena kita terikat dalam persaudaraan kalimat la ilaha illallah itu. Kalau ada saudara kita sesama muslim itu tertimpa musibah, kita harus merasa susah itu, merasa juga penderitaannya itu, merasakan sebisa mungkin kita bantu dan kita tolong itu untuk meringankan penderitaan mereka itu. Kalau tidak ada rasa ini, tidak ada empati ini dipertanyakan keimanan kita. Berarti keimanan kita memang la kamala, tidak ada kesempurnaan itu. Naqisun artinya ada yang kurang di situ. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'mini wa la yatimul imanu ila bitamamil faraidi was sunani. Al-imanu adapun iman fi sadril mu'min, itu ada di hatinya orang mukmin itu. Makanya di hadis yang lain Nabi pernah bilang itu, ala fil qalbi mudghah, ala fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal dagingnya. Idza saluhat, apabila segumpal daging tersebut soleh ya, bagus, saluhat sairul jasad, maka akan bagus seluruh anggota tubuh orang tersebut. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasadat sairuha, maka rusak pula amal dari tubuh tersebut itu. Yang rusak itu maksudnya di sini adalah amal ibadahnya. Kalau di hati orang tersebut itu ada penyakit riya, ujub, hasud, dengki, maka amal ibadah apapun yang terlahir dari orang tersebut maka akan rusak juga, akan cacat juga, akan sia-sia juga. Dia sedekah misalkan 1 miliar, tapi dia bersedekah itu tujuannya ingin pamer kepada orang lain, ingin dianggap orang yang dermawan dan lain sebagainya, maka ketika itu ya lago, sia-sia amal ibadah orang tersebut itu. Ini yang penting sekali, iman yang di hati inilah. Maka Nabi mengatakan al-imanu fi sadril mu'min, iman itu ada di dadanya orang mukmin itu. Di sini barometernya itu. Wala yatimul imanu ila bitamamil faraidi, dan tidak sempurna iman ila bitamamil faraidi kecuali dengan menyempurnakan suatu hal-hal yang fardu, yang wajib. Di masyarakat kita itu ada sebagian golongan yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup yakin tanpa menjalankan syariat ya. Saya tidak usah menyebut nama golongannya, mungkin kita sudah tahu semua itu ya. Jadi kalau sholat itu cukup ingat saja, iling saja. Kalau wudhu misalkan cukup mengemut jempolnya saja gitu ya. Pendapat yang seperti ini sangat keliru, sangat tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Karena iman itu butuh pembuktian, butuh pelaksanaan yang ibadah-ibadah yang fardu. Mungkin orang tersebut betul masih beriman, karena orang tersebut masih mengaku bahwa masih bersyahadat ya, masih asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Namun iman orang tersebut itu la yatimu, tidak sempurna. Semakin banyak dia tidak atau meninggalkan ya, tidak melakukan, meninggalkan kefarduan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu haji, entah itu zakat, maka semakin kuat pula ketidaksempurnaan iman orang tersebut itu.
Begitupun sebaliknya, semakin bagus kualitas pelaksanaan ibadah fardu seseorang, maka akan semakin sempurna pula keimanan orang tersebut itu. Wala yabsudul imanu, dan tidak rusak iman itu illa bijuhudil faraidi was sunani, kecuali dengan menentang kefarduan dan kesunahan. Artinya dia ingkar sunnah, ingkar hal-hal yang fardu. Kalau dia tidak melakukan sholat duhur, tidak melakukannya itu karena dia mengakui bahwasanya sholat duhur itu tidak wajib. Sholat duhur itu tidak harus dilakukan. Nah, yang seperti ini ya orang yang juhdun, orang yang ingkar itu. Bisa dihukumi dengan hukuman kufur yang seperti ini. Faman naqasa faridotan, barang siapa yang mengurangi faridotan akan kefarduan, bigoiri juhudin, tanpa menentang kewajiban dari fardu tersebut, uqiba alaiha, maka orang tersebut akan disiksa ya. Jatuhnya hanya zambul kabir, dosa besar. Yang insyaallah nanti kalau dosanya sudah dicuci di neraka, sudah bersih, akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman atamal faraido, dan barang siapa yang menyempurnakan sopaman al faraido akan fardu-fardu, ibadah-ibadah yang wajib, wajabat lahul jannatu, maka wajib lahu baginya orang tersebut al jannatu, surga. Jadi orang yang bisa menyempurnakan ibadah fardunya, maka oleh Allah itu dijamin masuk surga. Kalau sholat 5 waktu ya sempurna sholatnya, tidak belang betong, tidak dikerjakan cuma 3 waktu atau 4 waktu saja. Apabila dia diberi kelebihan harta, maka ditunaikan zakatnya itu. Sangat sempurna zakatnya itu. Maka kalau bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib, kata Allah, wajabat lahul jannah, maka ya wajib masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu, al-imanu adapun iman, la yazidu itu tidak bertambah, wala yang kusu dan tidak berkurang, walakin lahu akan tetapi lahu baginya iman, haddun adapun batasan. Iman itu kalau kata Nabi tidak bertambah dan tidak berkurang, akan tetapi iman itu memiliki batas maksimal dan batas minimal gitu ya. Jadi orang itu imannya bertambah, sebenarnya bukan seperti itu, cuman dalam batasan imannya lagi naik, atau kalau berkurang ya di dalam batasan iman orang tersebut susut atau berkurang gitu. Artinya ta'rifun bidzikri afrodi furu'il iman. Ta'rifun itu bisa diketahui dengan menyebutkan satuan-satuan cabang dari iman. Apa barometernya? Bisa dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Kalau dia ketika itu bermaksiat kepada Allah, maka imannya ketika itu turun dari batasannya lagi ke batas yang minimal itu. Semakin dia bermaksiat maka akan semakin sampai ke batas minimal. Dan kalau orang tersebut amalia sehari-harinya itu diisi dengan ketakwaan, maka iman orang tersebut ketika itu hampir mencapai batas maksimal dari keimanannya. Semakin kuat keimanan seorang tersebut, maka akan semakin kuat pula ketaatan orang tersebut ya. Fa'in nakoso, dan apabila berkurang iman tersebut ya, orang tersebut, fa fi haddihi, maka masih ada dalam batasan imannya. Cuman ya berkurang batasan imannya, bukan imannya yang berkurang, tetapi batasan imannya saja yang berkurang. Kalau bahasa kita kadar keimanannya saja yang lagi turun. Wa asluhu, adapun pokok atau asal dari iman, syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, la syarikalahu yang tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu betul hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah. Ini pokok dari iman ya.
Pertama syahadat, kemudian wa iqamus sholati, melaksanakan sholat atau mendirikan sholat ya. Wa iqamus sholati itu mendirikan sholat. Apa beda antara mendirikan dan melaksanakan? Kalau fi'lus sholah, melaksanakan sholat itu berarti ketika orang mengerjakan bertakbir takbiratul ihram dan kemudian ketika salam itu sudah selesai sholatnya. Tapi kalau iqamatus sholah, para ulama mengatakan bahwasanya nuansa atau spirit dari sholat itu dibawa dalam kehidupan sehari-harinya itu. Jadi begitu sudah salam itu bukan berarti ketika itu sudah selesai, tetapi spirit atau nuansa dari sholat itu harus dibawa juga, diimplementasikan juga di dalam kehidupan sehari-harinya itu. Makanya wajar kalau Rasulullah pernah bilang sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar itu. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lantas mengapa kita kok sholat sehari-hari sudah sholat muar, tapi kok masih berbuat kemungkaran, masih bermaksiat? Kita belum masuk kategori iqamatus sholah, mendirikan sholat, tapi baru fi'lus sholah, baru melaksanakan sholat itu. Kenapa? Selesai salam, selesai juga sholat kita. Kita belum bisa membawa spirit dari sholat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kalau lagi sholat mungkin tidak bermaksud kepada Allah itu kan sangat sulit. Kita meraqabah, merasa diawasi oleh Allah, bertawajuh kepada Allah itu. Nah, prinsip-prinsip seperti ini harus kita implementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika berdagang, maka ketika mau berbuat curang, mengurangi timbangan, itu muncul perasaan meraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Oh, gak enak ini, ada CCTV-nya, diawasi langsung oleh Allah. Sungkan jadinya tidak enak. Ketika bertani, maka bertani pun bertani dengan benar itu, tidak mengambil atau menggeser batas tanah punya orang lain itu. Kenapa? Kita takut, gak enak sama Allah. Allah itu melihat itu. Jadi perasaan meraqabah selalu diawasi oleh Allah itu muncul itu. Perasaan ketika kita masih dalam sholat itu dibawa ketika kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan iqamatus sholah, mendirikan sholat. Kalau selama ini kita masih bermaksiat kepada Allah, berarti sholat kita itu masih hanya sebatas fi'lus sholah, belum iqamatus sholah. Oleh karena itu perlu kita perbaiki, kita bawa spirit nilai-nilai yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang selanjutnya wa ita'uz zakati, menunaikan zakat. Jadi ini termasuk pokok dari iman ya. Orang yang enggak mau berzakat atau enggan berzakat itu pokok keimanannya dipertanyakan itu ya. La bahasanya tidak sempurna. La kamala, tidak sempurna iman tersebut ya. Wasaumu Ramadana, kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk dalam unsur-unsur dasar keimanan itu. Wal haju dan haji ya. Cuman haji di sini man istata'a ilaihi sabila, kalau dia sudah mampu itu. Mudah-mudahan kita semualah ya, orang muslim ini diberi kesempatan, diberi anugerah, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengunjungi Baitullah itu. Kita hidup ini cuma diberi kesempatan sekali di dunia ini. Mudah-mudahanlah bisa pergi haji itu. Amin Allahumma amin. Wa ghuslul janabati, dan mandi janabah. Mandi janabah itu juga termasuk dari pokok keimanan. Kenapa? Kalau kita tidak mandi janabah, maka ibadah kita tidak sah itu. Sholat kita tidak sah itu. Makanya repot sekali. Maka harus kita tunaikan, harus kita laksanakan itu. Kalau kita junub ya mandi janabah itu. Faman zada, barang siapa yang bertambah sopaman fi haddihi, dalam batasan imannya. Maksudnya ketika itu kadar imannya lagi meninggi, lagi naik. Zadat hasanatuhu, maka akan bertambah hasanatu, kebaikan orang tersebut. Ketaatannya akan semakin banyak.
Kalau bahasa kita mut-mutan ya, kadang-kadang kita tuh mood banget untuk ibadah itu, sregep banget. Nah ketika itu memang kadar iman kita lagi meningkat gitu. Waman nakoso fafihi, waman nakoso, dan barang siapa yang berkurang sapaman fihi dalam keimanannya, fafihi maka ya seperti itulah. Berarti lagi nakoso hasanatu, lagi berkurang kebaikannya. Kadang-kadang nggak mood banget itu emang lagi lemah. Nah ketika lagi lemah ini perlu diperkuat keimanan kita. Jangan ketika lemah malah dibiarkan saja, kita obati gitu biar iman kita menjadi kuat kembali. Sama seperti kalau kita sakit ya jangan dibiarkan, ya kita obati biar pulih itu, biar kuat terus. Sehingga kalau bisa iman kita itu maksimal terus, jangan sampai kadarnya itu menurun gitu. Harus top, harus kuat terus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman, nisfani itu ada dua bagian. Fanisfun fisobri, satu bagian fisobri ada dalam kesabaran. Wanisfun fisyukri, dan satu bagian lagi fisyukri itu ada dalam rasa syukur. Kalau kita baca syarahnya Tangkil Kaul, yang dimaksud sabar di sini atau sabar di sini adalah sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud syukur di sini adalah kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan itu. Jadi kalau kita ibadah itu kita jangan punya anggapan ibadah ini karena saya sholat tahajud karena saya ini rajin, saya bangga, saya mampu. Kalau kita punya anggapan seperti ini, maka ketika itu kita terjebak oleh penyakit hati yang disebut namanya ujub itu. Merasa karena dirinya. Nah inilah yang jadi bermasalah itu, yang bisa menghapuskan amal ibadah kita. Yang betul bagaimana? Ketika kita mampu beribadah, di dalam hati kita harus tertanamkan bahwasanya yang memberi kemampuan kita beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Munculkan rasa syukur, ya Allah terima kasih itu. Masih diberi kesempatan, diberi kemampuan, diberi hidayah bisa melaksanakan ibadah itu. Ini yang termasuk orang-orang yang qalbun salimun, orang yang hatinya selamat, terbebas dari penyakit hati. Karena penyakit hati ujub ya, sum'ah, riya itu memang penyakit yang khofiyun, yang samar sekali. Kadang-kadang kita ketika melakukan ibadah itu tak terasa lagi terjangkiti penyakit hati ini, merasa lebih ya. Misalkan sholat tahajud, kita ngelihat orang tidak sholat tahajud, di batin kita, di hati kita terbesit, lebih baik saya ketimbang dia loh gak pernah sholat tahajud, saya sering tahajud. Tak terucap sebenarnya, cuman terbesit aja di hati kita. Maka ketika itu kita ujub ini. Kenapa bisa ujub? Karena memang sejatinya ibadah kita itu bisa muncul ya karena Allah itu memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah itu. Makanya tidak layak kalau kita merasa bangga bahwasanya ibadah itu karena kita, karena saya itu. Kita bisa ibadah ya memang karena Allah itu. Makanya Nabi pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kita itu masuk surga itu karena amal apa karena rahmat dari Allah gitu. Nabi menjawab karena rahmat aja dari Allah itu. Walaupun engkau ya Rasul, walaupun saya, itu karena rahmat dari Allah Taala. Jadi Allah menurunkan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita amalkan, insya Allah hati kita akan terbebas dari penyakit ujub, penyakit riya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah merasa memiliki amal ibadah. Amal ibadah ini hanya titipan dari Allah. Allah memberikan titipan kemampuan, titipan hidayah dan lain sebagainya sehingga kita bisa mewujudkan, bisa mempraktekkan dan bisa mengamalkan ibadah gitu. Ini yang mudah-mudahan kita semua bisalah mempraktekannya. Makanya Habib Umar Al-Hafiz itu mengatakan, kalau kita ketemu dengan anak kecil ya, atau orang yang lebih kecil, kita di hati kita harus punya anggapan orang tersebut lebih baik dibanding kita di mata Allah.
Kenapa? Umurnya lebih pendek, umurnya baru ya, bukan lebih pendek, maksudnya umurnya masih baru lah, karena lebih muda dari kita. Tentu dosa-dosanya lebih sedikit. Nah kita kan umurnya lebih tua, lebih panjang, lebih lama hidupnya, ya berarti lebih banyak juga dosanya gitu. Begitupun kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, itu di hati kita harus punya asumsi bahwasanya orang tersebut umurnya lebih lama dari saya, berarti ketaatan ibadahnya lebih banyak dari saya, pahalanya lebih banyak gitu. Saya umurnya baru sekian, lebih muda ya, pahalanya lebih sedikit itu. Jadi kalau perasaan ini dibalik yang berbahaya, wah dia lebih muda dari saya, apa itu, nggak banyak dia pahalanya, ibadahnya. Ketemu sama orang yang lebih tua, apa dia itu umurnya lebih tua, lebih banyak dosanya. Nah kalau yang seperti ini malah berbahaya, kebalik gitu ya, dia terjebak dengan sifat anania, sifat merasa gitu, sifat merasa dirinya lebih. Ini masuk penyakit hati, termasuk penyakit ujub, penyakit yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Bisa menghabiskan ibadah kita, pahala ibadah kita. Kita misalkan ibadah mengaji dari malam sampai pagi, kemudian muncul terbesit perasaan seperti ini, hangus ibadah kita itu, seperti debu yang bertebangan itu. Makanya harus kita jaga betul, kita harus jangan sampai memiliki perasaan seperti itu. Jadi rasa syukur itu harus ditanamkan dalam semua ibadah yang bisa kita lakukan, dan sifat sabar itu harus kita tanamkan dalam setiap larangan yang sudah ditegaskan oleh Allah tidak boleh dilakukan oleh kita. Emang berat, memang tidak ada yang gak berat itu. Misalkan orang lain melihat hal-hal yang dilarang, misalkan melihat konser musik dangdut yang semrautnya seperti itu, ingin sebenarnya kita juga ingin nonton konser, tapi ditahan. Emang bukan jatah kita di dunia ini. Dunia itu kata Nabi bahasanya penjaranya orang mukmin ya, penjaranya. Sedangkan untuk orang kafir memang surganya gitu. Ya karena di penjara ya kita harus sabar itu. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan syukur di dalam bisa melakukan ketaatan gitu. Ini kunci keselamatan dalam hidup. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, insya Allah akan selamat gitu. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qaidul fatki. Kata Nabi, iman itu adalah qaidul fatki, belenggu dari pembunuhan. Tidak boleh seseorang itu membunuh atau dibunuh kalau di dalam hatinya ada keimanan itu. Misalkan kecuali kalau kondisinya terdesak ya, berbeda halnya kalau membela diri gitu. Kalau kita dibegal atau mau dibunuh orang, nah ketika itu namanya membela diri diperbolehkan itu. Bahkan Nabi bilang, man qutila duna malihi, barang siapa yang mati membela hartanya, itu mata syahidun, matinya mati syahid. Man qutila duna irdihi, siapa yang mati karena membela kehormatannya, matanya adalah mata syahidun, bahwa syahidun. Atau membela agama juga sama, man qutila duna dinihi, barang siapa yang mati membela agamanya, disuruh kufur dia masih kokoh ya, enggak gitu. Kemudian dia mati, bahwa syahidun, dia mati syahid gitu. Kalau dia kondisi terdesak diperkenankan bela diri, walaupun ketika bela diri itu menyebabkan lawannya mati, itu diperbolehkan. Namun kalau dalam kondisi normal, kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan pembunuhan, itu dilarang itu, nggak boleh. Kemudian la yaftaku mukminun, tidak diperbolehkan membunuh al-mukmin, siapa seorang mukmin. Nabi nggak boleh. Makanya dalam Islam itu sebenarnya perang itu pilihan terakhir. Ketika sudah terdesak, tidak ada pilihan lain, baru diperbolehkan untuk perang itu. Selama masih ada pintu negosiasi, masih ada jalan damai, maka jalan damai itulah yang akan ditempuh itu. Itu kalau prinsip di dalam keimanan itu. Bahasa Nabi, al-iman qaidul fatki gitu. Iman itu kunci atau belenggu ya, belenggu dari pembunuhan. Tidak boleh melakukan pembunuhan maksudnya. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul imana
khalaqa telah menciptakan Allah siapa Allah al-imana akan keimanan. Jadi iman itu memang ciptaannya Allah ya. Wa haffahu dan menghiasi Allah hu akan iman tersebut. Wa maddahahu dan memujinya, memuji siapa Allah hu akan iman. Allah hiasi iman tersebut itu bisama hati, dengan sifat murah hati, toleran. Orang yang imannya kuat itu murah hatinya kuat juga. Wal hayai dan malu. Jadi Allah hiasi iman itu dengan dua sifat. Bisamahi, orangnya gampang, murah hati, baik. Kemudian wal hayai dan sungkan kepada Allah, malu. Wa khalaqallahu al-kufra dan menciptakan sapa Allah al-kufra akan kekafiran. Wa dzammahu dan mencela sapa Allah kepada kekafiran tersebut. Dicelanya bil bukhri dengan sifat buhul, wal jafai dan sifat kedurjanaan. Jadi orang sifat kufur itu biasanya gandengannya adalah sifat bahil dan jufa, durjana. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati, apabila telah masuk ahlul jannati, sapa ahlu surga ya, maksudnya penduduk surga sudah masuk ke surga, sudah merasakan kenikmatan di surga. Wa ahlun nari an-naro, dan sudah masuk ahlun nar an-naro, ke neraka, sudah disiksa, sudah puas ya, sudah habis dosa-dosanya. Amarallahu ta'ala, maka akan memerintahkan siapa Allah yang maha tinggi, bi ayyukhrija, mengeluarkan, bi ayyukhrajaja, dikeluarkan, atau bisa juga memerintahkan untuk mengeluarkan, sama aja. Bi ayyukhrija, dikeluarkan, minan nari, dari api neraka, man, siapa orang, karena yang ada fi qalbihi, di hatinya orang tersebut, misqalu dzarratin minal iman, ada seberat biji atom dari iman. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya apabila penduduk surga sudah masuk di surga, sudah merasakan kenikmatan surga, kemudian penduduk neraka juga sudah dimasukkan ke neraka, sudah mencicipi sisaan neraka hingga dosa-dosanya sudah bersih, maka Allah kemudian memberikan titah kepada para malaikat untuk mengeluarkan orang yang di hatinya, di sanubarinya itu masih ada sebesar biji atom dari keimanan itu. Makanya selama di hati ini masih ada iman, maka orang tersebut tidak akan kekal di dalam neraka. Dipertahankan keimanan kita. Seburuk apapun kondisi kehidupan kita, jangan sampai iman itu terlepas dari hati kita. Karena kalau iman sampai lepas, sudah melayang dari hati, sudah tidak ada lagi di dada kita, maka kita akan tinggal selama-lamanya di neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya. Artinya tidak ada kemungkinan untuk dikeluarkan gitu. Cuman bukan berarti kalau kita disiksa di neraka dan berkemungkinan keluar itu enak, nggak enak ya. Di neraka itu siksaannya luar biasa pedih, luar biasa berat itu. Karena siksa teringan saja, kaki kita nempel di sendalnya panas ya, dipanaskan, itu otak kita mendidih. Siksaan seperti ini tidak ditemukan di dunia ini. Di neraka itu siksaan paling ringan. Bayangkan itu seperti apa rasanya. Dan kita nggak mati, disiksa mati selesai, udah nggak merasa penderitaan, enak. Mati disiksa, hidup, siksa lagi, mati, hidup lagi, siksa lagi, mati, hidup lagi, siksa lagi, nggak ada selesainya. Oleh karena itu ya, kalau bisa jangan sampai mampir ke neraka itu. Bukan hanya mempertahankan keimanan ya, tapi harus kita sempurnakan keimanan kita. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kata Nabi, dengan itmamu awamiri, dengan bahasanya kita sempurnakan ketaatan, melaksanakan fardu-fardu dan juga kesunah-sunahan itu. Semakin sempurna iman kita, maka akan semakin baik pula ketaatan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Al-babu sadis fi fadilatil wudu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.